Bisnis kuliner kian menjadi tren seiring dengan banyaknya marketplace digital yang tawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk berburu kudapan favoritnya. Madang ID salah satunya. Aplikasi besutan sekelompok anak muda di Kota Semarang ini tawarkan sesuatu yang berbeda. Dengan konsep sederhana, hadirkan masakan rumahan terbaik, Madang ID menjembatani para penjual dan pembeli secara online. Yang menarik, aplikasi ini berfokus pada pemberdayaan para ibu rumah tangga, bahkan yang tak miliki warung makan sekalipun. Hingga kini ada lebih dari 60.000 pengguna memanfaatkan aplikasi ini dengan 3.000 mitra yang bergabung di dalamnya. Salah satunya warung makan Ruth Foodie ini. 1 tahun bergabung menjadi mitra Madang, Rudi Siswanto rasakan banyak manfaat dan keuntungan. Bisnis ayam goreng dan ayam bakar miliknya pun kian berkembang. Iya, sangat membantu. Jadi karena emang di sini pun dari semua transaksi yang masuk itu 80% itu bisa dibilang itu via online. Ruth Foodie bisa jadi hari ini itu juga itu karena emang mungkin bisa dibilang 70-80% itu Madang, support dari Madang itu. Kini Madang ID terus kembangkan diri. Menyusun strategi termasuk menggandeng ragam startup lain untuk kian mudahkan para pengguna nikmati ragam kuliner rumahan. Era milenial mendorong anak muda untuk terus berinovasi, salah satunya lewat ragam aplikasi yang berbasis kuliner. Dan yang sempat menghebohkan 1 tahun yang lalu itu ada aplikasi Madang ID ciptaan anak-anak muda di Kota Semarang. Saya membawa CEO-nya langsung untuk Anda. Ini dia, Mas Bayu. Apa kabar, Mas? Halo, Mbak Saris. Ya, sudah 1 tahun ya? Ya, udah 1 tahun sekarang. 1 tahun Madang ID beroperasi nih, ibaratnya seperti itu. Update-nya Madang ID udah seberapa? Oke, sekarang sih kita total mitra ada 4.000-an, itu udah tersebar di seluruh Indonesia. Kalau dari sisi Mas Bayu sendiri nih melihat persaingannya seperti apa kalau di Indonesia? Karena kan aplikasi yang berbasis kuliner itu kan sekarang nggak hanya satu, ada beberapa. Menurut Mas Bayu persaingannya sendiri seperti apa sih? Oke, kalau persaingan sendiri kan emang untuk transaksi di Indonesia kan banyak nih, kayak ada yang hijau-hijau itu. Yeah. Dan kita kan aslinya nggak cuma dari transaksi aja, kita lebih juga ada experience-nya. Jadi kita bisa makan di tempat. Jadi biar kita merasakan experience yang bagus ketika kita makan di tempat, kita melakukan rebranding warungnya ini. Jadi orang ketika datang pun juga nyaman untuk makan. Terus ada juga PR sekitar bulan pertengahan Januari atau awal Februari lah, kita akan juga melakukan rebranding ke Adi Pujasera. Itu lokasinya ada di Jatisari. Terus sekitar pertengahan Januari atau awal Februari itu akan launching untuk Pujaseranya itu. Oke, nah kalau lebih spesifik lagi nih Mas Bayu, apa sih sebenarnya yang membedakan Madang ID ini dibandingkan mungkin aplikasi-aplikasi lain nih yang sejenis atau serupa? Artinya untuk secara customer kita sama untuk kayak targetnya. Cuman kita lebih membedakan dari sistem kayak mitra kita. Mitra kita dari para kayak ibu rumah tangga yang emang full dari jualan dari rumah. Terus para PKL juga yang emang dia kayak jualannya emang nggak kesentuh sama kayak yang lainnya. Dan kita juga kayak itu Mbak melakukan pelatihan itu. Jadi biar mereka juga lebih terjamin juga untuk makanannya. Karena kita juga mau memberikan sertifikasi kehigienisan lokasi. Jadi biar orang ketika makan dia langsung agak percaya itulah, oh ya ini tempatnya higienis, kalau makan udah terjamin untuk kebersihan makanannya gitu sih. Oke, jadi orang-orang yang mungkin berasal dari luar daerah, kangen sama masakan rumahan, ya, itu bisa nyarinya bisa. Terus juga misal kita mau nyari oleh-oleh juga, saya Semarang, saya mau beli oleh-oleh khas Surabaya, saya bisa juga searching oleh-oleh dari khas Surabaya. Kalau prospek kedepannya sih kalau saya lihat untuk Madang ya sekitar kedepannya atau 2 tahun kemudian lah. Kita kan udah mempunyai roadmap yang bagus juga. Kita udah bikin roadmap, kedepannya ya kita mencoba supaya bisa sejalan dengan roadmap kita. Jadi kita pada akhir tahun 2019 ini kita mentargetkan kita udah kayak mempunyai banyak warung yang kita branding.
Jadi kita memberikan pelatihan-pelatihan juga kepada warung-warung itu biar Indonesia ini ketika makan kita ada jaminan untuk kesehatan dari makanan juga. Jadi dengan adanya Madang ini kita juga ingin membantu para pegiat kuliner, kita membantu rebranding agar apa? Biar produk mereka itu bisa go internasional juga. Karena dari produk misalnya enak tapi produknya dari packagingnya kurang bagus, orang akan susah untuk tertarik. Tapi misalnya kita packagingnya bagus, orang akan tertarik untuk membeli produknya kita. Oke, nah mungkin ada tips Mas untuk anak-anak muda di luar sana yang juga pengen memulai bisnis mereka atau usaha mereka, inovasi mereka di dunia digital dari seorang Mas Bayu. Apa nih tipsnya? Tipsnya sih ya mungkin dicoba aja dulu sih, Dilakuin dulu ya? Jangan cuma di awang-awang, aku punya ini, tapi nggak dieksekusi gitu loh. Nah Mas Bayu, di Semarang sendiri kan juga dikenal sebagai salah satu kota yang bisnis startup-nya itu juga banyak. Nah, gimana nih? Apa nih pesan Mas Bayu untuk teman-teman di Kota Semarang khususnya? Oke, misal nih kalian yang di Kota Semarang mempunyai bisnis startup yang bergerak di bidang teknologi. Di Semarang ini kayak ada juga komunitas startup gitu loh, Mbak. Jadi di komunitas itu kita ngebantu juga membimbing para startup baru. Terus juga sekarang ini Semarang Startup ini kerjasama juga sama Kominfo Semarang. Jadi misalnya mereka nggak ada space buat kerja, space buat kayak ngantor. Insya Allah sih dari Kominfo akan ngasih space ada juga ya, untuk coworking-nya mereka gitu sih. Jadi emang pemerintah sendiri Ya, mendukung? pemerintah juga mendukung Kalau untuk startup Kota di Semarang. Bahkan kemarin akhir Desember kalau nggak salah tanggalnya saya lupa, itu ada perkumpulan juga membahas potensi apa yang bisa kita kembangkan antara startup yang ada di Semarang sama pemerintahan. Terima kasih Mas Bayu. Jadi yang paling penting yang perlu digarisbawahi adalah semuanya itu harus misalnya kita punya ide, kita punya inovasi, yang penting adalah pelaksanaannya, Ya, eksekusinya ya. Karena itu yang menentukan juga startup kita akan jalan atau enggaknya. Ya, sama mencari mentor yang cocok gitu. Nah, mentor yang cocok itu juga karena penting. kalau kita udah jalan nggak ada mentornya juga kita agak susah untuk jalannya gitu sih. Baik, terima kasih untuk sharingnya yang Biasa. luar biasa. Itu tadi sharing saya dengan Mas Bayu, CEO dari Madang ID. Sampai ketemu lagi di Bincang Pagi berikutnya.